mengenali big ilmu map, range ya, big maps market atau khususnya. yang kita kenal dengan sebutan range market. Oke, range market. Dan apa sih range itu? Nah, range itu adalah pola big market, guys. Ya, saya lebih cenderung menjadi trader spesialis gitu loh. Nah, dalam 1 tahun rank yang harus terpenuhi kurang lebih ya plus minus lah antara, kalau GU ya guys, GU itu kurang lebih antara 1.500 sampai ke 1.700 lah. Ini sebenarnya Mas Paul sudah berikan clue nih entry exitnya. Saya yakin dengan teknik yang saya pakai itu, makanya saya berani menentukan posisinya sampai sekian. Oke, selamat sore pada seluruh viewers dan rekan-rekan subscriber ya. Channel YouTube Monex Surabaya, dan tetap setia bersama kita sampai detik ini. Kembali berjumpa di Videocast Trading, khususnya hari ini kita akan melanjutkan beberapa seri sebelumnya ya. Dan masih bersama saya Jimmy dan juga rekan saya Mas Paul. Yes, Samurai. Oke, seperti biasa kita tidak lupa untuk memberikan kepada Anda motivasi untuk tetap mendukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe, serta bagikan kepada teman-teman Anda video ini bila diperlukan dan juga dirasa penting. Betul sekali. Penting, ya. Oh, sangat penting sekali. Terutama bagikan juga kepada teman-teman yang merasa dia itu orang yang paling Anda sayangi. Bagikan, guys. Oh iya, jelas ya. Iyalah. Kalau nggak disayangi dibagi, apalagi yang disayang. Nah, gitu ya. Karena kan biasanya kan kalau kita memberikan peluang kepada orang, yang pertama kali ditawarkan adalah yang kita sayangi. Jadi, tapi jangan diterjemahkan yang aneh-aneh. Nah. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan mengenai pembahasan kita di beberapa episode sebelumnya, yaitu tentang mengenali big ilmu map, range, big maps market atau khususnya, yang kita kenal dengan sebutan range market. Oke, range market. Dan kalau kita bicara tentang investasi khususnya untuk trading, nah yang diperlukan ada ilmunya dulu. Betul. Di seri sebelumnya kita sudah membahas bahwa pentingnya ilmu sebelum kita melakukan transaksi itu lebih penting daripada sekedar ikut-ikutan. Betul. Yang akhirnya ujung-ujungnya kejerumus kan kepada investasi abal-abal, ponzi dan sebagainya. Nanti kalau sudah nyemplung salah, nanti yang disalahkan nanti tradingnya. Ya, tradingnya atau lalu yang disalahkan nanti temennya. Ya itu nanti ujung-ujungnya nanti mencari, kalau kita sudah salah, nanti ujung-ujungnya malah kita berusaha untuk cari kambing hitam. Ya, padahal kami nggak mesti hitam kan, ada yang warna lain. Iya, kecuali aku hitam ini. Baik, nah ini pentingnya dasar ataupun pondasi ya untuk mengetahui tentang investasi khususnya trading ini. Itu akan membawa Anda kepada suatu di mana nanti Anda bisa memilih apakah ini bisa menjadi investasi ataukah mungkin Anda harus belajar dulu dari awal lagi. Betul sekali. Untuk memutuskan oh ini cocok nih bagi saya dan ini bisa menghasilkan sesuatu. Karena di mana-mana kalau investasi ya Mas Paul ya, di mana kita poin investasi harusnya ada return ya. Kalau investasi tanpa return ya itu bukan investasi. Investai itu namanya. Gitu ya. Baik, sekilas saja Mas Paul untuk resume dua series sebelumnya. Jadi Mas Paul bisa berikan mungkin sekejap ya kalau kata tetangga serumpun kita ya. Sekejap nanti sebelum nanti kita akan mulai bahas lebih dalam, karena kita akan ada di series berikutnya untuk lebih ke praktek ya. Betul sekali. Oke, silakan Mas Paul. Well, terima kasih buat Paul the Samurai. Terima kasih buat kesempatannya dari Ko Jimmy untuk kita semua ya. Langsung saja, seperti pembahasan sebelumnya, saya kepingin ngulang sedikit lah. Mungkin teman-teman ada yang lupa. Sebelum kita langsung main tembak-tembakan, saya kepingin mengulang kembali apa sih range itu. Nah, range itu adalah pola big market, guys. Ya. Jadi ibarat kalau kita ini, saya kan dari Surabaya nih. Ibarat dari Surabaya kepengen kita menuju destinasi ke Denpasar, jalur via darat lah. Kita nyetir mobil dari Surabaya menuju Denpasar. Nah, kalau kita lihat di peta atau di Google Map, coba gitu jalannya nanti, alurnya begini, meluncurlah sampai
ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi nanti nyebrang ke Gilimanuk ya. Dari Gilimanuk nanti alurnya ya ke bawah lewati jalur yang diarahkan lewat Google Map tersebut. Nah, dari Google Map itu kan kita tidak kurang memahami juga. Maksud sih cek gampangnya. Nah, ketika kita praktek ya, otomatis dalam perjalanan kita kan pasti bingung loh. Ini lewat mana? Kok jalurnya nih lurus. Oh, ada papan petunjuk kalau belok ke antar kota, sebutlah misalkan dari Surabaya ke Probolinggo nanti tembusnya ke Situbondo dan Situbondo lurus nanti sampai Banyuwangi. Step pertama, atau dari setiap kota-kota kan kita kan nggak langsung ke Denpasar, enggak kan? Nah, kita perlu sekali roadmap ya, ibarat roadmap perjalanan gitu. Ibaratnya saya kasih ilustrasi seperti gampangannya. Kita ke misalkan nih dari Surabaya ke Probolinggo. Nah, dari Probolinggo menuju ke Situbondo nanti kan ada papan-papan petunjuknya. Papan petunjuk kalau belok kanan dari Probolinggo kota keluar tol nontok belok kanan nanti arahnya ke Situbondo. Kalau belok kiri nanti itu balik lagi ke Surabaya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi setiap perjalanan tidak semudah apa yang ditunjukkan oleh map-nya Google. Nah, kita kan pasti lihat dalam perjalanan, rentetan perjalanan, kita nanti akan menemui petunjuk-petunjuk gitu loh. Petunjuk-petunjuk itu maksudnya gimana? Oh, nanti ya itu petunjuk arah sebelum lampu merah kan pasti ada petunjuk belok kiri, belok kanan, perempatan, kalau lurus bagaimana, kalau belok kanan ini kemana, belok kiri bagaimana. Nah, seperti itu guys. Nah, oke. Seperti yang saya sudah kasih penjelasan sebelumnya bahwa setiap per itu saya definisikan banyak sih. Saya lebih spesifik mengambil salah satu aja guys. Memang fokus ya. Ya, supaya fokus. Ibarat gini, kalau kita lihatlah dokter misalnya. Kenapa saya ambil contoh satu per? Saya lebih suka yang namanya spesialis per daripada general per. Bukan berarti saya tidak memilih lebih condong terjun di per ini enggak. Jadi saya lebih cocok-cocokan aja sebenarnya ya. Seperti contoh per GU ya. Saya lebih Polstering US. Memang banyak teman-teman yang bilang, "Oh, saya cocok sama per GU." Oh, sedangkan saya nggak cocok. Nah, itu ibarat kembali ke setiap individu masing-masing loh. Lebih cocok terjun di karakteristik per mana? Kalau saya lebih cenderung di GBP USD. Ibarat dokter lah, kita lihat lah dokter antara dokter umum sama dokter spesialis itu bayarannya lebih mahal dokter spesialis. Loh nggak? Ya karena sekolah juga lebih mahal. Nah, makanya saya lebih cenderung menjadi trader spesialis gitu loh. Nah, kalau saya ditanyai, Mas gimana di metode ini diaplikasikan ke per lain selain GU bagaimana? Ya monggo terserah. Tapi secara pemahaman, secara penjelasan teknik itu hampir sama dengan apa yang saya utarakan di video sebelumnya, video tentang rem yang di GU. Nah, sebenarnya sama, hanya saja saya lebih cocok di GU. Ya, gitu. Nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, di video sebelumnya guys. Nanti di keterangan deskripsi ya di bawah. Dia ada seri-serinya, jadi teman-teman bisa flashback. Nah, oke, kita lanjut saja. Gini, sambil ngopi ya. Sambil ngopi, monggo. Aku juga minum kok. Haus sekali. Oke, kita lanjut. Dalam 1 tahun, rank yang harus terpenuhi kurang lebih ya, plus minus lah antara, kalau GU ya guys, GU itu kurang lebih antara 1.500 sampai ke 1.700 lah. Nah, sekarang kan bulan ke-5 nih, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Mulai Januari sampai bulan Mei per hari ini tanggal 9 ya. Oke, kita lihat. Nah, perjalanan hari ini kurang lebih 1.400 pip. Nah,
otomatis ada sisa range yang harus terpenuhi untuk mewujudkan target pemenuhan range, guys. Nah, dari 1.400 ini saya mengambil kesimpulan bahwa dia pair tersebut GU itu harus berjalan lagi ya menuju 300 pip lagi dari sekarang. Nah, saya beberapa hari yang lalu memang entry sell. Nah, kenapa sell? Kalau dia, ini secara logikanya gini, kalau dia naik ke atas ya, misalkan 1.500, antara 1.500 sampai 1.700, otomatis dia itu butuh kekuatan yang lebih gede. Dia harus naik up ya, Oke. Dari sini menuju ke sini. Kisaran katakanlah 1.4. Oke, kita ambil. Itu untuk dia retrace atau balik arah. Balik arah. Kalau dia balik arah, otomatis dia butuh kekuatan 1.4. Nah, kalau dia naik, otomatis dia ini butuh kekuatan ya dari low yang terakhir sekarang menuju ke sini. Dan itu saya rasa ya, ini menurut analisa saya ya, perjalanan analisa selama ini ya. Dari sini untuk menuju ke sini itu bagi saya itu impossible. Sangat impossible. Makanya kenapa saya lebih cenderung dia sell sampai 300 pip. Nah, itu sampai kapan? Ya kita lihat aja. Pokoknya target saya 300 pip dari harga eksekusi. Ya, gitu. Nah, kita lihat lagi. Kalau teman-teman yang ngerti sistem pola candle ya, candle pattern atau chart pattern, dari sini sih teman-teman pasti paham lah ini pola apa. Dua ini apa? Resisten. Nah, ini dari sini sudah kelihatan. Makanya saya dari dua resisten ini saya berani kesimpulan bahwa dia bakalan move down. Bisa sampai akhir tahun. Ya. Ini kenapa akhir tahun, yaitu menurut analisa saya selama ini. Jadi ya bukan berarti ini suatu kepastian, hanya prediksi saja. Bisa salah, ya bisa ya prediksi kok. Nah, tapi ini sell ini berdasarkan pengalaman saya. Aja. Oke ya. Oke, sekali lagi ya mau ada disclaimer on ya. Betul sekali. Jadi kita memberikan ini sebagai materi edukasi yang Anda bisa mempelajari dan meriset lebih lanjut. Ya target awal lah. Pemenuhan 1.700 itu sampai kurang lebih sampai segini lah. 9 ya. Paling tidak sampai ya di bawah 1.2 ya. Di bawah 1.2. Paling tidak 1.1 lah. Nah, sorry, 1.2. 1.2. Plus minus di area situ. Nah, kalau begitu apakah kita tradingnya di time frame only? Oh enggak, kita enggak trading di time frame only, Kita mainnya di H4. Kalau saya dari pengalaman seperti ini, saya cenderung mundur ke H4 atau H1. Ya. Nah, kalau eksekusinya ketika saya mundur, saya menemukan pola chart. Nah, entry-nya itu guys berdasarkan pola chart pattern atau candle pattern yang sekiranya dia menunjukkan tanda-tanda down. Itu bisa kalau di H4 sih teman-teman pasti paham lah, kayak descending triangle, lalu tipe-tipe flag yang menurun itu bullish flag, bearish flag. Nah, lalu wedges dan sebagainya dengan target. Nah ini kalau saya lihat sih, kalau menurut saya ini adalah pola descending triangle, segitiga menurun. Nah, ketika harga break, nggak bisa jadi dia bakalan naik ya. Saya tunggu konfirmasi candle selanjutnya. Oke, down di sini. Ya kalau ini bisa saja harga ini naik lagi ke atas. Tapi dalam
sepengalaman saya dia naik ya mungkin bisa jadi dia membentuk zona RBS support become resistant. Dia membuat resisten baru di area sini lalu dia down. Oke, kita langsung pemetaan ya. Di H4 dulu sebelum saya lanjut masuk ke H1, saya jelaskan dulu di H4. Ya, jadi kita mapping dulu H4 ya di time frame besar. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dan juga meriset ya. Karena yang penting risetnya ini penting. Sebelum Anda, jadi kalau entry itu bukan cuma sekedar katanya, rasanya, kira-kira gitu ya. Betul. Tapi berdasarkan analisa lebih mendalam mengenai mapping yang tadi sudah diberikan oleh Bro Paul. Nah, udah kelihatan jelas ya. Ini untuk H4 ya guys. Ya, untuk H4. Jadi kalau dia koreksi, analisa saya nanti dia sampai di sini. Ya. Baru nanti dia bakalan move down lagi menuju ke target kita ke 300 pip dari harga kita entry gitu. Itu untuk H4 ya. Lalu bagaimana kita mundur di H1? Oke. Kita langsung entry di H1 guys. Nah, ini kayaknya terlalu rame ini indikator ya. Apa ini kok ada kotak-kotak? Lalu ada apa ini kok ramai sekali? Oke, jadi gini, saya ini gini guys, kenapa ini si kotak-kotak? Lalu apa ini indikator apa? Ini ada ini gini. Jadi gini, saya ini didikan dari guru saya, Kang Doni. Beliau ini yang sebagai founder dari sistem yang namanya Tokyo Samurai. Nah itu, dan saya salah satu pemakai dari strategi tersebut. Ya sudah lebih dari 5 tahun sih saya memakai teknik ini, dan syukurlah, alhamdulillah puji Tuhan, saya sudah bisa ibarat cari makan dari permainan seperti ini. Ya, apakah konsisten? Ya, pokoknya bisa buat beli beras saja lah. Ya. Bisa beli beras, bisa beli bensin dan sebagainya. Bukan untuk flexing ya? No. Nah, saya anti dengan seperti itu. Oke, jadi tak jelaskan lagi, kotak-kotak ini adalah box Asia Session, di mana saya menggunakan Asia Session ini untuk batasan harga. Apa sih maksudnya batasan harga itu gimana sih? Batasan harga itu dari dalam forex ya, khususnya dalam ilmunya Kang Donik itu ada 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah batasan harga itu saya memakai yang namanya support resistance. Support resistance itu apa sih maksudnya? Support resistance itu terjadi ketika ada pertemuan antara high and low dari setiap box setiap box Asia Session. Contohnya ini. Kalau Asia Session itu dari jam berapa dimulai? Dari open market sampai jam 2. Jam 2. Jadi 11 candle. Oke, jadi jam 2 kita ya. Kalau di meta berarti 11 ya. 11 yo. Ya, 11. Nah, 11. Oke. Nah, kayak gini ini saya berkesimpulan bahwa ini adalah area batasan. Nah, kalau saya lihat di sini, nah, lalu ini apa sih? Ya, kalau spread dari kita ya, dari Monex itu dia floating sekitar kurang lebih 2 pip. Ya. Lalu apa sih D1 EVG? D1 EVG artinya daily averaging. Nah, jadi sebelum kita pasang indikator ini, kita harus paham dulu cara penggunaannya. Cara penggunaannya itu gini. Saya berpatokan bahwa hari ini dia bakalan running kurang lebih 120 pip ya. 120 pip itu diambil dari rata-rata 20 hari terakhir. 20 hari terakhir jumlah range-nya berapa lalu dibagi 20. Nah, ketemulah angka ini. Gitu. Nah, ya nggak setiap hari sekitar segini, paling tidak kita ini punya acuan untuk trading harian atau trading long term. Nah, makanya setiap saya menemukan analisa di Big Map, saya akan mundur di H1. H1 atau H4 gitu loh. Ya kalau perlu kombinasi antara H1 H4. Gitu. Nah, apa sih 120 pip ini? 120 pip ini artinya bahwa dalam
satu hari dia akan menempuh perjalanan 120 pip, baik itu dia up maupun atau dia turun. down. Nah, lalu range saat ini ini kurang lebih ya 886 pip ya, lah. ya. Berarti kurang Hampir kurang lebih berarti berapa? 120 dikurangi 84, 14, 34. Nah, berarti dalam tempo satu hari dia harus berjalan lagi ya, move up atau move down kurang lebih 300 30 pip lagi untuk menempuh target harian. Dan itu tidak selalu terpenuhi. Jadi bisa saja kurang dari 120 atau lebih. Ya. Paling tidak dalam satu hari kita menemukan acuan bahwa satu hari rata-rata ring harian yang akan terpenuhi itu sekitar 120. Nah, ini penting ya teman-teman viewers Monex Surabaya. Nah, kadang-kadang kita kalau misalnya di luar ini ya. Jadi kadang-kadang kita kalau entry posisi kan ngenteni, menunggu ketidakpastian sebenarnya. Betul. Karena kita tidak tahu range hariannya berapa. Kemudian kadang-kadang kita sudah pasang TP-nya digeser, SL-nya digeser, dan ibarat TP repaint, SL repaint. Ya. Dan akhirnya berharap kan, cuan hari ini bisa 200 poin, 200 poin kan, apalagi kena flexing kan. Panas lah. Itu jadi pengen begini. Ya. Nah, kalau bisa beli Ferrari satu hari sekali entry posisi. Padahal sebenarnya apabila contoh ini kalau tadi pound sterling di sharing oleh Mas Paul bahwa pound sterling ini range hari ini rata-rata 1.200. Nah, kalau sudah kayak ini 86 ya poin ya, berarti sekitar 36 poin tok yang pergerakan naik atau turunnya. Betul sekali. Jadi kalaupun Anda entry sekarang ini janganlah berharap di atas 40 poin 50 poin lagi kan. Iyalah. Kalau sudah anggaplah sudah cuan 30 poin sekarang. Ya kita harus syukurin. Nah, itu kalau teman-teman yang swing ya. Yang day trade, kalau yang swing ya udah biarin aja. Jadi ibarat kalau kita ya seperti perumpamaan yang saya kasih kemarin di video sebelumnya, kita kalau beli ikan bakar ya nggak mungkin lah semua bagian dimakan, kepalanya, ekornya lah, itu kan apalagi durinya lah, itu kan ngawur bos. Paling tidak kita mana sih bagian-bagian yang enak, kayak bodinya kita makan. Itu memang harus Anda membagi karakter trading Anda ya. Itu penting karena day trade, swing itu harus Anda pahami. Jadi swing itu bukan kayak yang kemarin ya, beli di atas jual di bawah gitu. Bukan ya. Enak kalau kayak gitu. Jadi itu Anda, saya bisa beli pesawat tiap hari. Nah, kembali lagi itu semua akan Anda dapatkan kalau Anda betul mau belajar. Nah, salah satunya di video case training kita seperti ini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Sebelum saya menemukan titik entry, saya selalu lihat bagian daily averaging-nya dulu. Daily average plus ini rank yang sedang running saat ini. Nah, waduh ini kayaknya floating ini guys, tapi no problem. Floating itu adalah bagian dari kehidupan trading kita. Tapi perlu diamati juga bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak menjamin ya, ini perlu diingat lagi ya, tidak menjamin 100% kemenangan dalam market, tapi paling tidak kita ini punya acuan gitu loh, punya acuan bagaimana kita ini punya gambaran sebelum kita melangkah untuk menentukan posisi entry, kita sudah berpikir dulu gitu loh. Dan juga saya dari sini sudah menyiapkan resiko kerugian sampai seberapa. Itu penting sekali bagi kita sebagai trader, mempunyai harus bijaksana lah. Gitu. Benar. Kalau di kendaraan itu berat rem ya. Ada rem, ada kopling. Nah, misalkan kita sudah tahu nih batasannya segini. Di depan ini ada kita jalan, katakanlah di jalan raya ibarat kita nyetir. Kita tahu di area situ tuh ada lubang gitu loh, jalan yang belum diperbaiki. Otomatis kalau kita tahu ya jangan dong lewat situ, agak minggir lah ke sebelah kiri, kita sebelah kanan. Kalau depan kosong ya udah kita lewati. Paling tidak kita bisa menghindari letak-letak resiko. Betul. Nah, itu asiknya trading itu tuh. Nah, itu jadi asik banget. Kalau yang kita mungkin kalau sekarang kemarin itu ada ponzi atau segala macam itu kan karena kita nggak tahu kan. Karena nggak tahu ternyata trading itu asik sebenarnya. Asik kalau ditekuni secara profesional. Saya
jamin 100% hasilnya pun pasti profesional. Ya. Tapi kalau kita menjadikan trading ini asal-asalan, cuma kepingin tahu, cuma sekedar pamer gengsi, ya udah. Nanti hasilnya ya mungkin teman-teman tahu sendiri. Iyalah. Ya beda kan kalau kita sudah belajar sesuatu dengan waktu yang lama dan konsisten, itu berbeda dengan hasilnya yang instan kan. Kayak kopi lah, kopi. Kalau kita bilang kopi instan. Kopi instan kan cepet tuh jadinya. Iya, cuma seduh 5 menit kasih gula atau jadi selesai. Manis selesai kan. Nah, tinggal testing rasa. Oh, kurang gula. Oh, kurang pahit. Oh, kurang sedap ya. Tinggal kalau kurang sedap ya kasih Masako atau Roiko lah. Ya. Supaya ada rasanya, rasa sapi kah atau rasa ayam gitu. Kopi rasa sapi ya. Oke, dan beda kalau kita manual brew ya. Jadi betul di green kemudian diseduh, di mix apa mau pakai V60 ataupun sekedar diseduh biasa. Mau kalau misalnya pengen manis ditambah gula kan gitu ya. Tapi kalau enggak, kopi pahit juga lebih enak tuh, lebih nikmat kan. Ya tergantung dari teman-teman viewers. Benar. Kepinginnya itu model gimana, teman-teman bisa tentukan sendiri. Balik lagi, trading juga seperti itu sebenarnya. Yes. Nah, yang menjadi kendala bahwa trading itu rugi, trading itu bisa mengakibatkan kita menjual segala sesuatunya untuk trading rugi, ya karena kita tidak paham fondasi ilmunya. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Sampai mana tadi? Oh ya. Oke. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui nih ya, big map-nya, sama kayak tadi perjalanan dari Surabaya dan Pasar, kita tahu road map dari Surabaya lewatnya gimana. Nah, kita mundur ke H4 dan H1 ini untuk kita menentukan letak acuan. Ya, letak acuannya ya. Kalau biasanya ya guys, kalau dari H4 sendiri saya selalu menggunakan entry berdasarkan yang paling gampang chart pattern. Nah, that's it, udah. Entah teman-teman mau ambil yang descending atau teman-teman mau yang kalau ascending kan descending turun. Nah, kalau ini kan kita ambil yang descending. Teman-teman yang mau ambil yang pola wedges ya, atau yang pola teman-teman bisa cek sendiri lah di googling banyak. Nah, kalau saya kebanyakan sih lihat di descending saja. Dari descending ini kita bisa tahu, letaknya di ini toh. Nah, targetnya seberapa ya, itu tadi. Nah, sama seperti kalau kita kepingin main H1 ya, teman-teman kalau tipikalnya day trade udah kayak gini, tadi saya ini sekarang terfloating nih, saya sempat profit di sini. Nah, ya udah, kita berarti tinggal tunggu besoknya atau besoknya lagi. Gitu. Yang penting mapnya sudah yang penting mapnya kunci pertama adalah mappingnya kita sudah paham. Ya, sudah paham gitu. dulu. Kemudian mappingnya paham. Entry point-nya kan tinggal disesuaikan besok ya. Besok, otomatis besoknya ya. Tapi kalau kita jangka panjang ya tergantung dari situasi. Misalkan besok nih ada news high impact ya. News high impact tersebut bisa menyebabkan perjalanan dari GBP ini down-nya kenceng. Saya yakin besok sudah langsung tereksekusi 300 pip tersebut, sisa range tersebut. Ya, tapi kalau perjalanan maksudnya kondisi di GBP sana, di England sana itu kondisinya normal-normal aja. Saya rasa pasti butuh yang namanya waktu kurang lebih ya bisa 1 minggu atau 2 minggu. Nah, kalau sudah berbicara 1 minggu, 2 minggu, itu kita kembali yang namanya mentalitas. Teman-teman kira-kira kuat nggak? Nahan posisi, gitu aja. Nahan posisi. Misalkan nih saya tanya, kalau nahan posisi 100 pip, kira-kira di close apa enggak? Nah, kebanyakan nggak kuat. Nah, kebanyakan dari saya, pengalaman dari saya, sama teman-teman itu lebih suka yang namanya nahan posisi minus daripada profit ya. Kalau posisi minus itu biasanya teman-teman itu pamer-pamer aku minus sekian, terus yang satunya aku juga minus sekian nih. Ajang pamer minus loh biasanya. Ya itu sih kembali ke paradigma dari teman-teman. Tapi kalau saya dari pengalaman saya akan tahan. Mau sampai kapan ya terserah. Sampai close posisi di di target 1.2 itu untuk PRGU. Nanti nextnya kita akan jelaskan juga perjalanan bagaimana sih roadmap untuk PREU, karena saya menggunakan teknik
Tokyo Samurai ini di 2 pair saja sih. Kenapa 2 pair? Itu tadi saya lebih cocok, dan ketika saya flashback termasuk saya backtest ya perjalanan indikator dari 2 tahun terakhir untuk kedua pair ini, saya rasa ini yang paling cocok, EU sama GU. Ya. Nah, dari EU dan GU, kenapa saya milih GU? GU ini ranknya paling besar di antara mayor pair lainnya. Ya. Dan GU ini nomor 1 untuk range paling gede. Betul. Kembali lagi bahwa memahami big map suatu pair ya, kemudian mengenal pondasi-pondasi tradingnya, kemudian mengatasi mental, kemudian memahami psikologi trading, itu semua kalau digabungkan maka investasi Anda akan jauh lebih menguntungkan dalam tanda kutip ya. Anda bisa lebih ROI-nya bisa lebih konsisten, kemudian Anda akan lebih kuat menghadapi floating profit di atas 100 poin. Nah, tinggal kuat-kuatan adu mentalitas saja. Gitu. Karena Ayo sama saya. Nah, karena Anda sudah mengerti big map-nya seperti apa. Yang penting sebelum kita entry posisi, kita ini sudah ada pembekalan dulu. Ya. Ibarat dari Surabaya ke Surabaya Denpasar nih. Nah, kita sih sudah tahu uang saku berapa, kita sudah mempersiapkan perjalanan dari nyetir dari Surabaya Denpasar ini berapa. Misalkan kalau kita mau bondo sangu nih, cuma Rp10.000 ya bisa. Ya nanti di jalan ya sambil ngemis. Iya. Benar banget. Tergantung dari paradigma kita. Iya. Gitu ya, kita kan bisa bawa uang saku untuk makan berapa, ya, lalu kos untuk bensinnya berapa, gitu ya, lalu perjalanan kita nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk itu berapa. Jadi kita sudah ada persiapan, gitu loh. Persiapan kosnya itu berapa. Benar. Total kos dari Surabaya ke Denpasarnya berapa. Terutama untuk bahan bakarnya. Jangan sampai kita persiapan, ternyata mesinnya rusak nih. Nah, sebelum kita melangkah, kita pastikan dulu kendaraan, ya, mobil kita ini kondisinya sudah baik, gitu loh. Sehingga kita menempuh perjalanan dari Surabaya ke Denpasar itu hasilnya happy ending. Sama kayak gini, ya, kita kan berharap happy ending ke target 1.2 gitu. Nah, apakah ini akan terrealisasi? Kita tunggu aja. Ya. Nah, yang penting kita tahu big map-nya di mana, kita tahu senjatanya bagaimana, dan kita tahu batasan resikonya yang harus kita resikokan itu berapa. Tapi dengan apa yang saya alami perjalanan ini, ya ini tadi targetnya ya saya sudah tahu. Ya. Itu tadi. Oke. Gitu kan. Jadi seringkali kan teman-teman viewers yang bertanya, berapa sih modal yang harus dibutuhkan untuk bertransaksi? Nah, kalau Anda tidak memahami map-nya, maka Anda sama sekali akan buta, kira ikut-ikutan kan. Tapi kalau dengan tadi Mas Paul sudah sharing mengenai big map, kemudian target sudah ada, kemudian kalaupun terjadi retrace adanya daily average sudah ada, Anda bisa menghitung sendiri ya Mas Paul ya. Betul. Jadi dengan ketahanan 100 poin, 200 poin, nah berdasarkan itulah Anda bisa menyiapkan dana atau margin yang Anda butuhkan untuk berinvestasi. Betul, jangan lebih dari itu. Betul. Dan apalagi harus menggunakan memang dana yang betul untuk investasi ya, bukan pinjol atau pinjam gak ada rumah, gak ada apa kan, nggak cocok ya. Jadi nanti ujung-ujungnya tarung sama Detco. Bener. Jadi berangkat dari big map itulah Anda tentukan modal Anda dan resikonya, sehingga tujuan akhirnya adalah apa? Tujuan akhirnya adalah target ROI yang Anda butuhkan. Betul berapa? Sekali. Jadi big map-nya bilang 300 poin ya, kuatlah nahan ke 300 poin gitu. Betul. Disesuaikan gitu. Jadi kalau Anda cuma ikut-ikutan ya, mau berapapun deposit atau margin yang Anda gunakan ya nggak akan cukup. Tidak cukup. Tidak akan cukup memenuhi nafsu untuk trading lagi dan trading lagi. Karena pada dasarnya kan manusia kan nggak pernah puas. Ya, puas. Gitu. Karena kasih bumbu-bumbu fleksi, naik pesawat jet pribadi, serba-serba duwe, naik Ferrari, naik moge, waduh apa nggak panas tadi ini. Jadi supaya Anda tidak tertipu flexing, Anda belajar di YouTube Monex Surabaya. Nah, betul sekali. Baik. Itu salah satu kunci suksesnya di situ. Iya. Tapi harus konsisten ya. Betul Jadi betul konsisten. Kenapa? Konsisten aja kalau cuma untuk membaca, menonton nggak cukup. Harus praktek. Iya. Ya nggak usah praktek langsung akun real ya kan, demo juga bisa. Dulu. Untuk memantapkan pemahaman Anda dan pondasi-pondasi ilmu tradingnya. Supaya nanti jam terbang kita itu juga bisa menentukan kualitas trading kita ke depannya.
Betul banget. Yes. Oke Mas Paul, Ya mungkin itu kita saja akan, sih yang bisa saya sharingkan. ya. Nanti kita akan ketemu lagi di part selanjutnya, di pair selanjutnya. Ya benar. Ini sebenarnya Mas Paul sudah berikan clue ini entry exitnya. Nah, tinggal Anda terjemahkan dengan bahasa Anda sendiri ya. Dan perlu diingat, ini bukanlah suatu kepastian ya. Dan ini perlu yang saya tekankan berulang-ulang. Ya, tapi kenapa kok saya berani ini? Dan ya karena yaitu saya yakin dengan teknik yang saya pakai. Itu. Makanya saya berani menentukan posisinya sampai sekian. Tuh. Oke, luar biasa banget. Jadi teman-teman silakan belajar lagi, tetap stay tune di channel kita di YouTube Monex Surabaya. Nanti kita akan teruskan di series berikutnya. Mana Mas Paul nanti akan tetap memberikan kepada Anda pemahaman pondasi yang kuat mengenai strategi ini. Betul. Ya. Dan tunggu saja karena kita akan terus berjuang untuk Anda ya. Betul sekali. Supaya Anda betul-betul paham mengenai trading, investasi segalanya supaya tidak terjebak lagi kepada yang namanya investasi bodong, ponzi dan lain-lain dan teman-temannya. Baik, untuk mengakhiri ini kita seperti biasa memberikannya supaya Anda tetap semangat dan juga tetap mau belajar sehingga tetap konsisten untuk mengikuti channel kita YouTube Monex Surabaya. Berani maju, berani edukasi, berani investasi, sukses untuk Anda. Yes.